Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fauzia dengan NIM 44014211101. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau storytelling tentang biokonservasi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah biokonservasi. Jadi saya akan bercerita tentang biokonservasi yang ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Di Jepara itu ada pulau namanya Pulau Panjang. Nah, Pulau Panjang ini lokasi tepatnya berada di Desa Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Pulau Panjang memiliki luas sekitar 21,1 hektar. Dengan luas 21,1 hektar itu terdapat banyak sekali vegetasi yang ada di dalamnya, seperti pohon mangrove, kemudian petai Cina, kemudian ada putri malu, pandan, terus ada juga waru laut, kemudian ada kangkung laut juga. Di wilayah pesisir Pulau Panjang tersebut itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah dan seringkali digunakan masyarakat setempat untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, dari banyaknya kegiatan di wilayah pesisir itu dapat berpotensi mengancam kelestarian yang ada di dalamnya. Untuk meminimalisir adanya ancaman kelestarian, nah pengelolaan lingkungan berkelanjutan itu merupakan pilihan bijak dalam mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Panjang tersebut. Nah, jadi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 diharapkan menjadi regulator dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Panjang tersebut. Regulasi ini selanjutnya diharapkan dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan berkelanjutan melalui pengembangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau KKP3K. Nah, pembentukan kawasan konservasi atau KKP3K merupakan sebuah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Nah, atas dasar itulah Pulau Panjang Kabupaten Jepara itu dicadangkan sebagai kawasan konservasi melalui keputusan Bupati Jepara nomor 522.5.2 tahun 2003 tentang pencadangan kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang sebagai bagian dari kepedulian perusahaan pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Jati B atau PLTU TJB Jepara terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan di wilayah perairan Semenanjung Muria, maka kegiatan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pulau-pulau kecil di kawasan konservasi Pulau Panjang perlu didukung dan dapat berperan aktif sebagai mitra pengelola kawasan konservasi tersebut. Tujuan kegiatan tersebut adalah PLN Tanjung Jati B bersama dengan pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi ekosistem terumbu karang, vegetasi pantai, dan padang lamun dari ancaman pemanfaatan keanekaragaman hayati yang merusak di kawasan konservasi Pulau Panjang. Manfaat dari kegiatan itu sendiri selain melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan tersebut dan keanekaragaman hayati yang meningkat, juga masyarakat pesisir Jepara dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk kegiatan ekowisata dan perikanan yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan konservasi Pulau Panjang tersebut tuh diantaranya ada pelatihan selam scuba kepada masyarakat dalam
pengelolaan terumbu karang buatan artificial patch reef atau APR. Kemudian ada pelatihan restocking rajungan yang diadakan pada tanggal 11 Januari pada tahun 2017 dan diikuti oleh nelayan dari KUB Berkah Samudra. Aksi bersih-bersih pantai atau coastal clean up yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016 yang diikuti lebih dari 100 orang dari berbagai elemen masyarakat. Penanaman cemara laut juga dilakukan pada tanggal 21 sampai 22 Desember tahun 2016. Pembuatan keramba untuk pemijahan rajungan pada tanggal 22 sampai 23 Desember 2016 serta juga adanya penebaran telur rajungan setiap musim pemijahan rajungan. Di cerita yang telah saya ceritakan tadi kan Pulau Panjang itu resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Nah, setelah adanya penetapan itu, kemudian selanjutnya itu ada penyusunan standar operating procedure atau SOP. SOP ini dibuat agar dalam pengelolaan kawasan konservasi itu tertib sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mudah dalam kegiatan pengevaluasian. Hal yang mendesak terkait keberadaan kawasan konservasi itu tanda batas aktivitas bagi nelayan. Nah, kawasan perairan sekitar Pulau Panjang kan memang jadi salah satu tempat nelayan mencari ikan. Nah, ketika para nelayan mencari ikan namun tidak ada batas yang pasti, hal itu akan juga menyulitkan para nelayan menangkap ikan. Nah, maka dari itu dibuatlah SOP tersebut. Luas perairan yang masuk kawasan konservasi itu 494,25 hektar, terdiri atas zona inti seluas 10,44 hektar, kemudian ada zona pemanfaatan terbatas dengan luas 479,52 hektar, dan zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona rehabilitasi dengan luas 4,29 hektar. Dalam pembagian itu nantinya akan ada klasifikasi kegiatan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Misalnya terkait kegiatan pelayaran rakyat dan nelayan kecil tidak diperkenankan di kawasan zona inti, namun di kawasan zona pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntukan kawasan yang diperkenankan. Sementara itu, untuk kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan umum maupun nelayan yang bermukim di kawasan sekitar konservasi tidak diperkenankan di kawasan zona inti dan zona lain sesuai peruntukan kawasan. Namun, di zona pemanfaatan terbatas diperbolehkan namun dengan syarat. Kemudian dengan penetapan perairan Pulau Panjang jadi kawasan konservasi itu, kawasan perairan sekitar Pulau Panjang itu dapat terlindungi, yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan kualitas ekosistem yang ada di sekitarnya. Jadi kesimpulannya, kawasan Pulau Panjang yang saat ini menjadi kawasan konservasi itu perlu diberikan batas tanda kawasan agar tidak rusak. Mengingat kawasan konservasi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini memiliki banyak sekali macam keindahan yang patut dilestarikan, seperti halnya Taman Nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.